Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar Ramdhani, peserta Latsar dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Angkatan 2, Kelompok 2 tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit tentang komitmen mutu. Yang pertama, kita tentang konsep dasar. Efektivitas. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua, efisien. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang terakhir, yang keempat, ini tentang mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management, terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Di sini ada 5 pilar TQM. Yang pertama, produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula. Dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, yaitu yang pertama, menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Yang kedua, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Yang ketiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekadar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Yang keempat, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kelima, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Yang keenam, membangun kerjasama kolegial antara pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang ketujuh, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Yang kedelapan, beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Yang kesembilan, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. Dan yang terakhir, yang ke-10, menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Selanjutnya, metode perbaikan mutu. Yang pertama ada metode PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Yang pertama, plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebab, dan solusinya. Yang kedua, do, melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Tahap pelaksanaan ini perlu didukung dengan dokumentasi yang baik sehingga memudahkan dalam melaksanakan tahap berikutnya, yaitu check. Yang ketiga, cek, tahap pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Jika belum tercapai, apa saja menjadi kendala atau sumber permasalahannya. Yang keempat, act, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Yang kedua, diagram sebab akibat. Diagram sebab dan akibat adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Diagram tersebut bisa berbentuk tulang ikan sehingga biasa disebut dengan fishbone diagram. Dengan fishbone diagram dapat diidentifikasi sumber permasalahan berasal dari unsur manusia, lingkungan, metode kerja, bahan kerja, dan ukuran atau standar. Wujud implementasi dari komitmen mutu.
Yang pertama, melakukan pelayanan yang baik dan sepenuh hati. Untuk tahapannya, yang pertama, menerima masyarakat yang ingin berkonsultasi. Yang kedua, melayani dengan ramah, cepat, tidak berbelit-belit dan jelas. Yang ketiga, memberikan form kepuasan pelayanan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, bekerja akurat dan meminimalisir kesalahan. Tahapannya, yang pertama, membaca petunjuk teknis sebelum memulai bekerja. Yang kedua, menyelesaikan tugas sesuai dengan petunjuk yang ada di Jaknis. Yang ketiga, memeriksa kembali semua dokumen sebelum dicetak dan diperbanyak untuk meminimalisir kesalahan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang aktualisasi nilai-nilai dari dasar komitmen mutu. Yang pertama, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdi untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Yang ketiga, orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Yang keempat, fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Yang kelima, kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keenam, setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat, demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Itu tadi penjelasan dari saya tentang komitmen mutu. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Saya Muhammad Anwar Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.